Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih menjelaskan tentang bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkahum dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang sebab kekufuran Bani Adam dan meninggalkan agama mereka disebabkan ghulu, ekstrim, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagian pertama ketika menjelaskan surah Nuh ayat 23 tentang munculnya kesyirikan pertama dalam Islam. Bahkan bukan dalam Islam tetapi dalam kehidupan manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ghulu, berlebihan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala memberikan definisi. Jadi ghulu itu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was sana'i qadhan aw madhan. Kata beliau bahwa ghulu adalah melampaui batas dalam ibadah, amalan ataupun pujian, baik bentuknya celaan ataupun sanjungan. Berarti di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membagi bahwa ghulu itu terkadang bisa terkena sebuah ibadah, bisa dalam bentuk amalan atau bisa dalam bentuk pujian, apakah celaan ataupun sanjungan. Namun sebelum kita jelaskan perkataan beliau, sedikit kita berikan gambaran kenapa ghulu ataupun berlebihan dalam agama, terutama berlebihan kepada orang-orang saleh ini sangat tercela sekali. Di dalam Al-Quranul Karim tepatnya dalam surah Al-Fatihah, kita senantiasa membaca kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan minimalnya 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa maknanya? Ketika kita mengatakan ya Allah berikan petunjuk kepadaku kepada jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dilaknat, yang dimurkai, ataupun bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud al-maghdub di sini siapa? Yahudi. Dan yang dimaksud dhallin dalam ayat ini adalah Nasrani. Jadi kita berlindung dari dua agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian? Karena dua-dua agama ini adalah ajarannya sangat melampaui batas. Orang-orang Yahudi menuhankan Uzair, sementara orang-orang Nasrani menuhankan Isa. Ghulu terhadap orang-orang saleh dan para nabi. Maka Islam tidak menuhankan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga mengatakan dia anak Tuhan ataupun satu di antara tiga Tuhan. Harusnya ketika kita ini setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladhdallin, maknanya kita diperintahkan untuk bersikap tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Karena berlebihan itu ada dua macam. Ada berlebihan di dalam perkara-perkara ibadah, melebihkan dari yang diperintahkan, atau justru berlebihan dalam mengurangi sebuah ibadah atau meremehkan. Dua-duanya berlebihan. Maka Islam tegak tengah-tengah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, agar kalian semua menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Rasul dengan sifat wasitiyah, tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama anti hulu, berlebihan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melintasi batasan yang sudah dibatas Allah. Barang siapa yang melintasi batasan yang sudah dibatas Allah, maka mereka termasuk orang zalim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melampaui batas dari batasan yang Allah batas, menunjukkan bahwa Allah tidak suka dengan hulu, berlebihan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengingatkan kita agar tidak seperti ahli kita. Allah mengatakan, kul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Katakan ya Muhammad, wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Seolah-olah Nabi SAW diperintahkan Allah untuk membacakan ayat ini dan didengar oleh umatnya, bahwa kita jangan seperti mereka, orang-orang Yahudi yang berlebihan, begitu juga orang-orang Nasrani. Dari 4 ayat ini kita tahu bahwa Al-Quran sangat mencela sifat hulu, berlebihan. Kemudian masuk pada sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibn Abbas untuk mengambilkan kerikil-kerikil kecil dalam rangka lempar jumroh dalam manasik haji, maka Ibn Abbas mengambil kerikil sesuai dengan arahan Nabi. Ya, seruas jarilah segede gini, 7 butir. Ya. Kemudian diserahkan kepada Rasul sebanyak 7 butir itu. Maka Nabi SAW mengatakan, mithlu haula tarmun,
batu-batu seperti ini yang harus kalian lempar. Kemudian Rasul mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin, karena hancurnya umat sebelum kalian ketika mereka berlebih-lebihan dalam agama. Jadi kita harus mencontoh Rasul. Ketika kita tidak mencontoh Rasul, berarti kita masuk pada berlebih-lebihan dalam agama yang tercela. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan tentang akhir akibat orang-orang yang gulu. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang dicantumkan dalam matan kitab Tauhid di sini. Apa kata Nabi SAW? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sampai 3 kali. Binasa dan celaka bagi orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasa dan celaka bagi orang-orang yang berlebihan. Binasa dan celaka bagi orang-orang yang berlebihan. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan akhir akibat orang-orang yang berlebihan. Dibinasakan Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menjelaskan tentang mudahnya orang itu beragama. Agama ini tidak ada yang sulit. Agama ini mudah, sehingga jangan dipersulit, apalagi sampai melebihi batas. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah, siapapun yang memperberat agama ini pasti akan dikalahkan dengan agamanya. Jangan memperberat dalam agama, nanti lelah sendiri. Allah tidak bosan dengan kita, kita yang bosan dengan Allah nantinya. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mentarbiah kepada para sahabat yang mereka hendak melampaui batas dalam agama. Ketika 3 orang datang menemui Rasul tetapi tidak berjumpa, hanya berjumpa dengan istri-istrinya. Kemudian 3 orang ini bertanya soal ibadah Rasul dalam rumahnya. Ya, istrinya menjelaskan kebiasaan Rasul begini, begini, begini dan begitu. Tiba-tiba 3 orang ini faka'annahum taqalu, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Ya wajar sajalah, Nabi ibadahnya sedikit karena sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Sementara kita, maka yang satu mengatakan, saya akan puasa selamanya dan tidak akan berbuka. Setiap hari akan puasa saya. Bukan puasa Daud, tapi setiap hari dia puasa. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam setiap malam. Yang satu pula mengatakan, saya tidak akan menikah karena saya akan habiskan waktuku untuk ibadah. Itu janji 3 orang ini. Maka kedengaran ke telinga Nabi. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, wallahi inilah ahsyakum lillahi wa la atqakum billah. Saya loh manusia yang paling takut, manusia paling bertakwa kepada Allah, tidak seperti kalian, kata Rasul. Saya puasa, ya kadang-kadang saya tak puasa. Saya sholat malam, ya kadang-kadang saya tidur. Dan saya menikahi wanita-wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang membenci sunnahku, maka dia bukan kelompokku. Lihat, Nabi mengajarkan kepada umatnya jangan hulu, jangan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lihat para sahabat Nabi SAW. Di zaman para sahabat, ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, kemudian disambut orang-orang Ansor, maka terjadi apa? Terjadi saling dipersaudarakan oleh Nabi antara muhajirin dan Ansor. Lah salah satu sahabat muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul meminta Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini dipersaudarakan. Salman dari muhajirin, Abu Darda dari Ansor. Dulu Abu Darda sebelum dia masuk Islam, dia seorang tajir, pedagang besar, termasuk orang kaya, orang terhormat Abu Darda ini. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan semua bisnisnya.
Dia tinggalkan semua perniagaannya, dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam dia habiskan qiyamul lail, kalau siang dia habiskan puasa sunnah, dan terus membaca Quran, berzikir seolah-olah tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Saking rajinnya sampai istrinya ditelantarkan oleh dia. Jadi istrinya itu sudah kayak gembel karena tidak pernah diperhatikan. Jadi betul-betul dia perhatiannya hanya ke ibadah dan ibadah saja. Itulah Abu Darda. Karena kata istrinya, buat apa saya berdandan? Abu Darda sudah nggak melihat aku, katanya. Jadi satu hari Salman Al-Farisi ini lewat berpapasan dengan Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Dia melihat, masa istrinya Abu Darda kayak gitu dandanannya, katanya. Nggak pantas. Itu dandanan orang-orang jalanan, bukan dandanan wanita terhormat. Jadi Salman Al-Farisi ini menasihati istrinya Ummu Darda, jangan begitulah berpakaian itu. Kau harus hargai suamimu. Apa kata istrinya Abu Darda? Ya Salman, anna Aba Darda laisa lihajah. Abu Darda sudah gak punya hajat lagi sama saya. Ya sudahlah, apa adanya seperti ini. Percuma saya juga dandan, dia gak juga tertarik dengan saya. Kata Salman Al-Farisi, kalau begini, kasih tahu Abu Darda saudaranya akan datang ke rumahnya. Akhirnya istrinya memberitahu kepada Abu Darda bahwa saudaranya seiman akan datang ke rumahnya. Maka ketika mendengar saudaranya akan datang Salman Al-Farisi, wah, langsung bahagia Abu Darda. Disiapkan kamar terindah, masakan terenak, dan tempat yang nyaman untuk saudaranya karena akan bertandang. Betul Salman datang ke rumah Abu Darda. Setelah kemudian datang ke rumah Abu Darda, ya kebiasaan Abu Darda kalau malam sholat, kalau siang puasa, itulah kebiasaan dia. Jadi ketika kemudian Salman Al-Farisi sengaja dia tidak mau tidur, kata Abu Darda, kenapa engkau tidak tidur wahai saudaraku? Kata Salman, oh tidak bisa, saya tidak akan tidur sampai kau tidur. Ya karena menghargai saudaranya, maka Abu Darda pun ikut tidur bersama Salman. Baru sepertiga malam akhir bangun, kemudian tahajud bersama. Jadi tidak menghabiskan semalam suntuk untuk ibadah, hanya diambil sepertiganya saja. Kemudian keesokan harinya Abu Darda puasa mutlak tiap hari. Puasa mutlak itu artinya bukan puasa Senin Kemis, bukan puasa Daud, bukan puasa Ayyamul Bid, ya puasa aja niatnya karena Allah. Itu disebut puasa mutlak. Dalilnya, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari dalam rangka lillah, karena Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Wajahnya akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 musim. Jadi Abu Darda itu puasa mutlak tiap hari. Jadi setelah kemudian Abu Darda membuat makanan yang enak, kata Abu Darda, makan wahai Salman. Kata Salman, tidak, saya tidak akan makan sampai kau makan. Artinya suruh dibatalkan puasanya. Akhirnya Abu Darda pun karena menghargai Salman Al-Farisi, dia batalkan puasanya. Kemudian setelah beberapa hari Salman mulai menasihati Abu Darda dan mengatakan, ya Abu Darda, dirimu punya hak, beri sepertiganya. Keluargamu punya hak, kasihkan sepertiganya. Allah juga punya hak, maka luangkan sepertiganya. Jadi sepertiga untuk badanmu, sepertiga untuk keluargamu, sepertiga untuk Tuhanmu. Masih belum percaya Abu Darda. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Rasul, dan Rasul mengatakan, shadaqa Salman, Salman telah benar. Sejak itu Abu Darda mendengarkan nasihat Salman, dan istrinya senang. Lihat, Salman Al-Farisi mengajarkan kepada Abu Darda dan juga mengajarkan kepada kita, jangan hulu dalam agama, jangan berlebihan. Nanti ada waktunya kita tidak sanggup lagi sholat, kita tidak sanggup lagi puasa, kita tidak sanggup lagi baca Quran. Akhirnya yang tadinya istiqomah tidak istiqomah. Contoh, ada sahabat di zaman Rasul namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Siapa? Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhu, pencatat wahyu terbanyak. Kalau Abu Hurairah itu kan penghafal,
Kalau Abdullah ibn Amr ini pencatat. Katanya Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang lebih banyak hafalanku dibandingkan aku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, karena dia mencatat aku menghafal, katanya. Jadi selain penulis hadis Abdullah ibn Amr ibn As ini, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, dan dia rajin menghatamkan Quran. Dan sekali menghatamkan Quran, tak kira-kira dia kurang 3 hari sudah hatam Quran. Belum sholat malamnya dihabiskan, kemudian puasa sunnahnya dia juga korbankan, betul-betul luar biasa ahli ibadah, karena diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu. Jadi dipanggil oleh Rasul, sebaiknya kau kurangi. Ingat bahwa khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang langgeng, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi Rasul menasihati kepada Abdullah ibn Amr ibn As itu, kau tidak perlu kau puasa setiap hari. Puasa saja ayyamul bid, sebulan, 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, saya sanggup lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Rasul, ya sudah kalau gitu puasa Senin Kamis. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, ya Rasul, saya sanggup lebih daripada itu. Ya kalau begitu puasa Daud, dan tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud, kata Rasul. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn As memilih puasa Daud dan tidak puasa tiap hari. Kemudian Rasul bertanya soal hataman Quran. Kata Rasul, hatamkan Quran itu minimal sebulan sekali. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, saya sanggup kurang daripada itu. Kalau gitu 2 pekan sekali. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, kalau itu saya lebih kurang lagi dari itu. Saya sanggup dan saya siap menghatamkan Quran. Kalau gitu sepekan sekali. Dia mengatakan tetap saya sanggup lebih daripada itu. Ketika Rasul mengatakan kalau gitu 3 hari sekali, karena siapa yang menghatamkan kurang dari 3 hari maka dia tidak akan memahami bacaannya. Sejak itu dia menghatamkan Quran 3 hari sekali, Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi setelah berjalan lama, dia puasa Daud, dia menghatamkan Quran 3 hari sekali, dia pun sholat malam, ya kadang sholat kadang tidak, ikut arahan, tapi dia mengambil yang ketat. Setelah dia tua dan Rasul juga sudah meninggal, mulai badannya mulai retak-retak, mulai capek-capek. Namanya kan tua itu pasti berkurang kekuatannya, mulai banyak penyakit, ya kan, mulai juga agak susah jalan, susah ruku, susah sujud. Dari situlah Abdullah ibn Amr bin As menyesal, dia tidak bisa istiqomah. Kenapa? Karena ketika dia dilarang oleh Rasul, diperintahkan Rasul untuk mengambil yang paling ringan, dia ambil yang paling berat, kan? Coba kalau seandainya dia mengambil puasa ayyamul bid, dia bisa istiqomah sampai tua. Tapi ketika puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari 3, ketika sudah tua, sudah renta, sudah lemah, baru terasa dia tidak sanggup lagi. Akhirnya hilang istiqomahnya. Begitu juga sholat malam, begitu juga baca Quran, kan, baru menyesal dia, sampai dia mengatakan, kenapa aku tidak mengambil rukhsahnya Nabi, katanya. Jangan sampai kemudian kita hilang istiqomah gara-gara berlebihan tadi. Maka khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu ambil yang tengah-tengahnya, tidak terlalu ketat, ya tidak terlalu longgar, gitu maksudnya, supaya bisa istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kasusnya Salman dengan Abu Darda yang kita ceritakan tadi, dan kasusnya Abdullah ibn Amr ibn As ini menunjukkan bagaimana salaful ummah, ya, mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari hulu, jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan dari Ma'mur atau Ma'rur ibn Suwaid rahimahullahu ta'ala. Apa kata Ma'rur? Dia menceritakan tentang kondisi Umar bin Khattab. Apa kata dia? Kharajna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kami pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian fa'uridu lana fi ba'di tariq masjidun. Tiba-tiba ditampakkan kepada kami di tengah perjalanan kami itu ada masjid. Fabtadarun nas yusalluna fiha. Entah kenapa tiba-tiba manusia langsung masuk masjid kemudian salat di situ. Kemudian Umar mengatakan, "Masya'nukum? Ada apa dengan kalian?" Faqalu, mereka mengatakan, "Hadza masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar, kau tidak tahu masjid ini dulu pernah lewat di sini Rasul, kemudian salat di sini, maka kami salat juga di sini. Maka Umar mengatakan, "Ayyuhan nas, innama halaka man kana qablakum bittibaihim mithla hadza." Hancurnya umat sebelum kalian ya seperti kalian ini, mengikuti sesuatu seperti ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jangan diwajibkan. Kalau kalian ingin sholat di masjid, sholatlah. Kalau tidak ya kemudian berjalan saja. Kan kita hanya lewat masjid, tiba-tiba semua masuk masjid seolah-olah karena Rasul pernah sholat di situ, kita harus ke situ semua gitu kan. Sholat wajib. Tidak. Kalau mau sholat, sholat saja. Kalau mau pergi ya pergi saja gitu. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak semua napak tilas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di situ ada ibadah. Contoh umpamanya pohon yang digunakan untuk baiat, yang disebut dengan baiatur ridwan itu kan dibaiat di bawah pohon. Apakah gara-gara Nabi SAW kemudian baiat di bawah pohon, tiba-tiba pohon itu menjadi berkah dan tempatnya digunakan untuk ibadah? Ya enggak. Itu sebabnya Umar menebang pohon itu. Karena ketika ada orang-orang sudah mulai mengagungkan pohon itu karena pohon bersejarah, ada napak tilasnya Rasulullah SAW di situ, akhirnya mereka sholat di situ. Maka kata Umar, tebang pohon itu, ditebang sama Umar supaya tidak terjadi gulu jadinya. Hebatnya Umar. Bahkan ketika menyerang Qadisiyah, Persia, ada satu kota, di situ ada kuburan, namanya kuburan Nabi Daniel. Dan itu disembah oleh orang-orang sekitar tuh kuburan itu. Maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malam-malam digali kuburan itu, kemudian dipindah ke tempat lain, dibuat 9 kuburan. Sehingga tidak tahu yang 9, yang satu Daniel tidak tahu karena 8 palsu, yang satu asli. Sehingga ketika orang datang mau nyembah kuburan Daniel, bingung kuburan mana satu ini yang Danielnya. Lihat bagaimana Umar mencegah gitu ya. Tapi Umar itu memalsukan kuburan biar orang tidak datang. Kalau sekarang memalsukan kuburan itu biar orang datang. Kan sekarang banyak tuh pemalsuan kuburan itu. Ini kuburan Habib ini, Habib ini, Habib ini. Rupanya ujung-ujungnya bisnis duit kan. Datang ke kuburan palsu, tabaruk di situ, sebelum masuk ya sudah disodori proposal tuh. Akhirnya apa? Bisnis kuburan. Dan sekarang yang paling ramai di negeri kita ini bisnis kuburan. Coba kuburan orang-orang yang dianggap wali itu, masya Allah itu infaknya luar biasa. Kemana larinya infak itu coba? Kalau Umar memalsukan kuburan itu supaya orang tidak menyembah kuburan. Kalau sekarang memalsukan kuburan itu memang sengaja supaya manusia didatangkan dan menyembah kuburan. Na'udzubillah. Itulah bedanya langit dengan bumi itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini contoh bagaimana Umar hendak menghapus sifat ghulu namanya. Ya. Kemudian juga dijelaskan juga ketika Umar radhiyallahu an mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab selepas tawaf? Umar datang ke Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian Umar mengatakan, "Ya Hajar, inni la a'lamu innaka la tanfa' wa la tadur." Hei batu, aku tahu engkau tidak mendatangkan manfaat dan tidak juga mencegah madarat. Falaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena Rasul aku lihat mencium kamu, ngapain aku cium kamu? Kata-kata Umar ini sebenarnya hendak memutus jangan sampai ada orang gulu di depan Hajar Aswad. Yang sekarang kita lihat coba, kalau antum umroh lihat, wah bejubel depan Hajar Aswad, berdesak-desakan sikut kiri kanan. Yang penting mukanya bisa terpendam di situ. Lalu apa gunanya coba? Menyakiti orang di situ. Bukan menyakiti orang, mencelakakan diri sendiri. Saya waktu kemarin bawa umroh itu bulan Syawal tuh, ada sampai anaknya hilang yang digendong, dompetnya hilang,
Coba bayangkan, keluarganya hilang, pusing nangis dia karena hanya ingin mencium Hajar Aswad tuh. Sampai lapor ke polisi Saudi, anaknya hilang. Anaknya lagi digendong, ya mutar tawaf itu, pengen tawaf. Karena berdesak-desakan, hilang anaknya. Tak kemana anaknya itu. Coba bayangkan, masa sampai memadaratkan seperti itu? Ini hulu namanya, tidak boleh. Kalau bisa cium, alhamdulillah. Tidak, ya sudah, kan ada rukhsahnya. Disentuh, kalau tidak bisa dilambaikan, apa susahnya? Kan ada opsi-opsi yang disabdakan Nabi SAW, tidak harus mencium dan bukan sebuah kewajiban juga mencium itu. Itu karena hulu, ya kan, berlebihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya gini, ikhwatu fiddin. Ya. Gulu ini akibatnya fatal. Sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu tahu dampak buruk sebuah gulu ini di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada orang-orang itu yang sampai mendewakan Ali dan mengatakan, ya Amiral Mukminin antal ilah, katanya, engkau adalah Tuhan. Ini kelompok Sabaiyah. Orang-orang yang mengikuti Abdullah ibn Saba disebut Sabaiyah. Sebagian mereka ekstrim terhadap Ali sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana bahayanya orang-orang yang gulu terhadap sosok. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Perkataan yang masyhur, lamma ra'aitul amra amran munkaran ajaztu nari wa da'autu kumbura. Ketika aku melihat perkara yang mungkar, masa aku dituhankan, maka aku nyalakan api sebesar-besarnya, kemudian aku katakan, siapa yang menuhankan aku, masuk kau ke dalam api. Akhirnya manusia terbagi tiga. Ada yang masuk ke dalam api, saking yakinnya Ali Tuhan, masuk dia ke dalam api. Karena mereka mengatakan, kenapa orang-orang itu masuk ke dalam api? Karena Rasul yang mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, katanya. Berarti Ali ini Rabb, karena dia mengadab dengan api, sementara tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, katanya. Makin yakin. Sebagian mereka masuk ke api itu, maka mereka seburuk-buruk manusia. Sebagian mereka tobat, sebagian mereka pura-pura tobat. Tapi lihat, Ali tahu dampaknya ini. Kalau tidak seperti itu, kan dampaknya bahaya. Gulu itu. Makanya lihat orang-orang Khawarij itu, saking gulunya mereka sampai mengkafirkan di luar kelompok mereka. Bukan hanya mengkafirkan, sampai membunuh di luar ras mereka, di luar kelompok mereka. Semua dikafirkan, hanya muslim mereka saja. Berakhir apa? Yang membunuh Utsman orang Khawarij, yang membunuh Ali orang Khawarij. Para pembunuh kedua manusia mulia betul-betul mengatasnamakan perintah Al-Quran. Yang membunuh Utsman mengatakan Quran yang perintahkan, yang membunuh Ali Quran pula yang perintahkan, katanya. Itu karena gulu tuh. Jadi gulu itu akan mengakibatkan penyimpangan banyak dalam akidah. Ketika Khawarij mengkafirkan, tidak lain sebabnya karena gulu. Ketika orang-orang Qadariyah mereka ekstrim dengan pemahaman takdir, itu disebabkan gulu. Ketika ahli kalam mereka mendahulukan akal, itu disebabkan karena gulu. Ketika sebagian orang-orang sufi mereka kemudian ada yang datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, menyembah kuburan, itu karena gulu. Hampir penyimpangan dalam akidah kelompok-kelompok itu disebabkan karena gulu berlebihan. Kalau seandainya mereka itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, tidak mungkin gulu. Pasti mereka akan menjadi umat wasat. Ketika orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah, itu karena gulu. Ketika orang filsafat kemudian mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya, itu juga karena gulu. Jadi banyak pemahaman menyimpang itu tidak lain dan bukan kecuali sebabnya adalah gulu. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa asal setiap kekufuran dan kesyirikan itu disebabkan gulu. Dan setiap kesyirikan itu dimunculkan karena hulu berlebihan. Maka jangan berlebihan. Ikut saja, kata Abdullah ibn Mas'ud itu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum.
ikut, jangan buat, itu sudah cukup. Ngikut saja, apa yang diperintahkan Allah laksanakan, apa yang dilarang Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan Rasul laksanakan, apa yang dilarang Rasul tinggalkan, ikut saja, itu sudah cukup, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak perlu buat-buat, karena yang ada saja kita tidak sanggup mengamalkannya, mau buat-buat pula yang tidak ada. Maka dari uraian ini kita tahu bahwa hulu ini perkara yang bahaya. Makanya wajar oleh pengarang di sini diletakkan bahwa sebab kekufuran dan kesyirikan Bani Adam itu karena mereka hulu terhadap orang-orang saleh. Istilah hulu, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, istilah hulu itu ada 4 macam. Jadi istilah hulu itu diistilahkan dengan istilah 4 macam. Yang pertama berdasarkan Quran Sunnah ya, ada juga diistilahkan dengan at-tanattu. At-tanattu seperti hadis tadi, halakal mutanatti'un. Jadi gulu juga diistilahkan dengan tanattu. Tanattu itu artinya sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Yang pertama. Yang kedua, sifat gulu juga diistilahkan dengan kalimat at-tasyaddud namanya. Tasyaddud itu artinya memberat-beratkan diri dalam melakukan ibadah. Gulu, memberat-beratkan diri. Saya mau borong semuanya. Sholat malam saya kerjakan, puasa sunnah saya kerjakan, baca Quran saya kerjakan, zikir sampai kapan? Paling Anda tahan 1 bulan, praynya 1 tahun. Nggak tahan, pegel juga, sakit juga lama-lama. Makanya sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada diborong seminggu, praynya sebulan, karena sakit badan semuanya. Itu tasyaddud namanya ya. Kemudian yang ketiga ada istilah dalam gulu ini al-i'tidah. I'tidah itu artinya melampaui batas, seperti orang-orang Khawarij melampaui batas sehingga mengkafirkan, bahkan membunuh di luar kelompoknya, halal darahnya karena kafir. Jadi ada istilah gulu itu i'tidah. Atau yang keempat diistilahkan dengan takalluf. Takalluf itu artinya memaksa-maksakan diri sendiri. Dia tidak sanggup, dia paksa. Seperti apa? Zainab istri Rasul itu kalau malam dia sholat malam di masjid Nabi, kalau capek dia ikat badannya, kemudian satu ikatan di tiang sana, satu ikatan di tiang sana. Jadi ketika dia capek ngantuk itu nggak jatuh, dia diikat sama kaki, sama tali itu. Setiap malam Zainab itu. Rasul tidak tahu. Jadi satu hari Rasul masuk ke masjid, ada tali melintang. Ini tali siapa? Kata sahabat, itu tali Zainab wahai Rasul. Dia kalau sholat malam capek, dia ikatkan badannya di tali itu, supaya tidak roboh. Kata Nabi SAW, putuskan tali itu, putuskan. Maka Rasul mengatakan, ibadahlah sesuai dengan kesanggupan. Ibadahlah sesuai dengan kesanggupan. Jangan memaksakan diri, takalluf. Lah itu bagian daripada gulu. Ya, jadi ada 4 istilah dalam gulu itu ya. Pertama apa tadi? At-tanattu', kedua at-tasyaddud, ketiga al-i'tida, dan yang keempat at-takalluf. 4-empatnya dinyatakan gulu. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada definisi di awal yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau Syekh Utsaimin mengatakan gulu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was sana'i qadhan wa madhan. Melampaui batas dalam ibadah, dalam amalan, dalam pujian, celaan dan sanjungan. Jadi arti gulu yang menimpa manusia itu tidak lepas dari satu, kata Syekh Utsaimin, berlebihan dalam bentuk ibadah. Berlebihan dalam bentuk ibadah. Umpamanya menciptakan sebab yang tidak disebabkan dalam syariat. Umpamanya antum masuk rumah, tiba-tiba antum melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada hadisnya tapi lemah. Setiap masuk rumah sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul bait ya. Ada riwayatnya tapi dilemahkan para ulama. Berarti ketika kemudian kita ini setiap masuk rumah sholat 2 rakaat sama dengan setiap masuk masjid sholat 2 rakaat, berarti Anda ini telah salah dalam beribadah.
karena sudah melampaui batas, tidak ada perintahnya Anda lakukan. Atau dalam bentuk bilangan, Rasul mengatakan wudu berapa kali basuhan paling banyak? 3 kali basuhan. Anda buat 10 kali basuhan biar bersih anggota badannya, wahai Ustaz. Nggak bisa. Kata Rasul 3 paling banyak. Apa kata Rasul? Faman zada faqad asaa aw zalama. Siapapun yang menambah basuhan dari 3 itu, dia telah salah dan telah zalim. Berarti dia melampaui batas dalam wudu. Ya, itu bilangan. Ataupun melampaui batas dalam jenis. Seperti umpamanya kurban. Kurban sudah jelas jenisnya. Ada sapi, ada kambing, ada unta. Antum pakai kuda lagi. Ini melampaui dalam jenis namanya kan. Berarti antum hulu dalam bab jenis ibadah. Atau antum melampaui batas dalam waktu ataupun tempat. Namanya korban, jelas kalau sah korban itu dilakukan setelah Id, sembelih, maka itu ibadah kurban. Karena ingin cepat nyate, subuh sudah antum sembelih. Sah korbannya? Tidak, antum menentukan waktu sendiri namanya. Atau tempat kan gitu. Orang haji ke Mekah, antum haji pula ke Karbala, ke Irak sama dengan orang Syiah itu. Sah, tidak, berlebihan. Nah, ini diantaranya berlebihan dalam ibadah. Yang kedua, berlebihan dalam memuji atau menyanjung perorangan. Entah memuji tempat, memuji adat, memuji orang, memuji tokoh, memuji ustadz, dan begitu seterusnya. Ini orang bisa gulu dalam perkara-perkara pujian ini. Atau yang terakhir, bisa juga dalam berlebihan dalam mencela. Berlebihan dalam mencela, seperti orang Khawarij mengkafirkan di luar kelompok, itu kan berlebihan dalam mencela. Orang muslim kok dikatakan kafir? Berlebihan itu. Nah, ini ghulu namanya. Nah, jadi definisi ghulu itu tidak lebih daripada 3 perkara: berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam memuji, atau berlebihan dalam mencela. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah